Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Ya. Alamatul khafdi, ya, kita masih mempelajari tanda-tanda i'rab khafad atau jar, ya. Di pertemuan sebelum-sebelumnya kita bahas bahwa khafad atau jar itu punya 3 tanda. Jadi kita tahu sebuah kata itu kondisinya majrur jika dia punya 3 tanda. Yang pertama kasrah, yang kedua ya, yang ketiga fathah. Yang pertama kasrah, ya ini termasuk tanda asliyah. Yang kedua ya, yang ketiga fathah, ini termasuk tanda far'iyah. Kasrah sudah kita bahas, kapan kasrah menjadi tanda bagi khafad ataupun jar. Dia menjadi tanda bagi 3 tempat, ya, 3 jenis kata. Yang pertama isim mufrad yang munsharif, mana sudah kita sebentar. Terus yang kedua adalah jamak taksir yang munsharif, ya. Jamak taksir yang munsharif, kemarin juga kita sudah bahas. Tandanya kasroh yang zahir maupun yang muqaddar. Terus juga ada yang ketiga adalah jamak muannats salim, ya. Mana juga sudah kita bahas contoh kalimatnya bagaimana dan cara mengi'rabkannya bagaimana. Ada 2 di situ, ada zahirah dan muqaddarah. Cuma muqaddarahnya karena harakat munasabah saja, tidak seperti isim mufrad dan jamak taksir, ya. Nah, sekarang insyaallah kita masuk ke sebentar. Terus selanjutnya kita akan bahas tanda yang kedua tuh huruf ya. Ya. Kenapa di sini huruf ya didahulukan daripada fathah? Karena huruf ya lebih dekat kepada kasroh, ya. Jadi kalau huruf kasroh itu dipanjangkan gitu misalkan, nah itu ada huruf ya di situ, ya. Sebagaimana alif kalau dipanjangkan ada sebagaimana fathah kalau dipanjangkan ada alif, kalau dhammah bau gitu, ya. Baik. Nah, kapan dia menjadi tanda bagi khafat ataupun jar? Nah, sini kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'allahu bi 'ulumihi fid dharain. Wa ammal ya'u, adapun ya, ya ini mubtada, ya, ammanya tafsiriyah. Fatakunu 'alamatan lil khafdi. Dia menjadi tanda bagi khafat. Fa-nya fa jawab takunu khabariyah jumlah fi'liyah, alamatan khabar kananya mansub. Lil khafdi bagi khafdi fi salasati mawadhi'a, di 3 tempat. Fil salasati jar majrur, mawadhi'a mudhaf ilaih majrur pakai fathah karena dia ism mudhari munsharif. Jadi ada 3 macam tempat atau 3 macam jenis kata yang dia itu majrurnya pakai huruf ya. Apa itu? Yang pertama adalah fil asma'il khamsati. Yang pertama adalah isim yang 5. Ya. Isim yang 5. Wa fit tasniyati, dan yang kedua isim musanna. Wal jam'i, yang ketiga adalah jamak. Nah, jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Kenapa bukan jamak muannats salim dan jamak taksir? Karena sudah disebutkan sebelumnya, ya. Yang apa namanya? Yang jamak mudzakkar salim jamak muannats salim sudah disebutkan, jamak taksir juga disebutkan. Maka jamak di sini maksudnya adalah jamak mudzakkar salim, ya. Baik. Jadi ada 3 jenis kata yang kalau dia majrur atau dalam kondisi khafat maka tandanya adalah huruf ya. Oke, kita bahas. Al-asmaul khamsah sudah kita bahas. Apa itu al-asmaul khamsah, isim yang 5? Yang 5 itu apa saja sudah kita bahas, dan syarat-syaratnya juga sudah kita bahas, ya, di pembahasan marfu. Baik. Nah, ada 2 contoh kalimat yang kita berikan di sini. Yang pertama, misalkan salamtu ala abika. Salamtu ala abika. Artinya adalah saya mengucapkan salam kepada ayahmu. Nah, di sini salamtu fi'il madhi dan fa'ilnya tu, ya. Ala abi jar majrur, kafnya mudhaf ilaih. Nah, di sini pembahasan kita fokus kepada kata abi. Nah, abi ini termasuk isim yang 5, ya. Dia majrur karena ala dan tanda jarnya huruf ya. Nah, kalau kita i'rabkan maka begini, abi ismun majrurun bi ala.
Abi adalah isim yang majrur disebabkan karena huruf ala. Wa alamatu jarrihi al-ya'u, dan tanda jarnya adalah huruf ya. Oke, karena huruf ya ini tanda asli, tanda far'iyah bukan tanda asliyah, maka sebutkan niyabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Karena kasrah ini kan tanda asliannya ya, maka sebutkan kalau bukan asli niyabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah. Nah, setelah disebutkan pengganti dari kasrah, maka jelaskan kenapa dia pakai huruf ya bukan kasrah. Li'annahu minal asma'il khamsati, karena ia termasuk dari isim yang 5. Begitu. Ya, ini cara mengi'rabkannya gitu. Jadi abi ismun majrurun bi ala, isim majrur karena disebutkan karena ala. Wa alamatu jarhi al ya'u, dan tanda jarnya itu adalah huruf ya niyabatan anil kasrati, yang yaitu mengganti posisi kasrah. Karena kasrah tanda asli ya. Li'annahu minal asmail khamsati, karena dia termasuk isim yang 5. Kalau isim yang 5 ini kan majrurnya pakai huruf ya gitu. Nah, ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua, misalkan hadza kitabu akhika. Ini adalah bukunya saudara kamu. Hadza mubtada, kitabu khobar, akhinya mudhof ilaih, kafnya juga mudhof ilaih. Nah, pembahasan kita di sini fokus kepada kata akhi termasuk isim yang 5 dan dia majrur karena mudhof ilaih. Nah, kalau kita i'rabkan akhi mudhofun ilaihi majrurun. Dia adalah mudhof ilaih majrur, wa alamatu jarhi al ya'u niyabatan anil kasrah, dan tanda jarnya adalah huruf ya sebagai pengganti dari kasrah, li'annahu minal asma'il khamsati. Karena dia termasuk isim yang 5. Jadi itu cara mengidupkannya ya. Di sini tempat yang pertama al asmal khamsah. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada? Soalnya jelas ya. Baik. Yang kedua, apa jenis kata apa yang kalau di majrur pakai huruf ya? Yang kedua adalah isim musanna. Ya, isim yang menunjukkan dua ya. Oke, dia kalau marfu kemarin sudah dibahas, marfunya pakai huruf alif, mansubnya pakai huruf ya. Nah, sekarang majrurnya juga pakai huruf ya sama. Kalau contoh kalimatnya misalkan salam tu alal ustadzaini. Saya mengucapkan salam kepada dua ustaz. Salam tu fi'il dan fa'il, alal ustadzaini itu jar wal majrur. Nah, pembahasan kita di sini al ustadzaini, dua ustaz. Itu majrur karena ala. Ya, tanda jarnya adalah huruf ya. Jadi kalau kita i'rabkan begini, al ustadzaini ismun majrurun bi ala. Jadi isim majrur disebabkan karena ala. Wa alamatu jarrihi ya'u niyabatan 'anil kasrati. Dan tanda jarnya adalah huruf ya sebagai pengganti dari kasrah. Gitu. Kenapa bisa pakai huruf ya bukan kasrah? Li'annahu ismun musannan. Karena dia adalah isim musanna yang kalau majrur pakai huruf ya. Gitu ya. Contoh lagi misalkan hadza imamul haramaini. Ini adalah imamnya dua haramain. Haramain itu Makkah dan Madinah ya. Haramain itu Makkah dan Madinah. Makanya kalau raja siapa namanya sekarang? Raja Arab itu apa? Jadi lupa. Salman ya, Salman. Nah, Salman. Namanya dia Khadim Al-Haramain dia. Dia Khadim Al-Haramain. Gitu. Jadi dua haramani gitu. Kayak ulama juga ada namanya Imam Juwaini, kalau saya Imamul Haramain. Jadi imamnya dua haram, Makkah dan Madinah. Nah, di sini hadza ini mubtada, imamu khobar. Al-Haramaini. Nah, itu mudhof ilaih, majrur pakai huruf ya. Jadi kalau kita i'rabkan al-haramaini mudhofun ilaihi majrurun. Dia adalah mudhof ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan 'anil kasrati. Dan tanda jarnya adalah huruf ya sebagai pengganti dari kasrah. Kenapa bisa pakai huruf ya bukan kasrah? Li'annahu ismun musannan. Karena dia isim musanna. Jadi kalau majrurnya pakai huruf ya bukan kasrah. Begitu. Baik. Ini yang kedua. Yang ya kalau maju pakai huruf ya ya. Baik. Yang ketiga,
Jenis kata ketiga ini kalau jamak, kalau majrur pakai huruf ya, bukan pakai huruf, bukan kasrah. Yaitu jamak mudzakkar salim, jam'ul mudzakkar salim. Ya, juga sudah kita bahas definisinya apa dan ciri-cirinya bagaimana. Baik, jamak mudzakkar salim. Contohnya, salamtu 'alal muslimina. Saya mengucapkan salam kepada orang-orang muslim. Di sini kata salamtu itu adalah fi'il dan fa'il. 'Alal muslimina jar wal majrur. Nah, fokus kita di sini adalah al muslimina itu masuk jamak mudzakkar salim. Kalau kita i'rabkan, maka kita katakan al muslimina ismun majrurun bi 'ala. Itu adalah isim majrur disebabkan karena 'ala. Wa 'alamatu jarrihi al ya'u niyabatan 'anil kasrati. Dan tanda jarnya adalah huruf ya karena dia sebagai pengganti dari kasrah. Kenapa demikian? Li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Karena dia jam'ul mudzakkar salim. Gitu. Ya, jam'ul mudzakkar as-salim. Karena wajib pakai huruf ya. Contoh yang kedua misalkan Umaru amirul mukminin. Umar adalah amirul mukminin. Umar itu adalah pemimpin orang-orang beriman. Sini Umaru mubtada, amirunya khabar, al mukminina ini majrur. Ya, mudhof ilaih majrur dari kata amiru. Nah, mukminina itu mudhof ilaih majrur. Mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al ya'u dan tanda jarnya adalah huruf ya. Niyabatan anil kasrati sebagai pengganti dari kasrah li'annahu jam'ul mudzakkar salim karena dia jamak mudzakkar salim majrur pakai huruf ya. Nah, ini ada 3 tempat yang kalau dia majrur pakai huruf ya tanda jarnya. Itu al asmaul khamsah, yang kedua al ismul musanna, yang ketiga adalah jam'ul mudzakkar salim. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Cuma 3 ini saja ya. Silakan. Ustaz, kalau al asmaul khamsahnya kalau ibu saya itu sama juga ya Ustaz. Kalau ibu Tanda apa suratu ummi contohnya. kalau itu dia maksudnya si mufrad, suratu ummi. Tapi umnya ini asmaul khamsah kan? Enggak masuk. Kan asal-asal masuknya cuma abuka, akhuka, hamuka, Oh, betul betul. fuka, zumalin. Kalau yang abi kalau bukan abika, kalau abi memang abi. Nah, kalau itu nanti masuknya dia yang majrurnya pakai kasroh dia. Karena masuknya si mufrad. Kalau abinya itu ianya yang mutakalim ya. Iya. Ya, kalau itu majrurnya pakai kasroh deh. Tapi kasrohnya muqaddarah. Oh, kasrohnya muqaddar. Ya, karena apa namanya? Karena harakatul munasabah. Begitu. Oke. Ya, Kasih Ustaz. ya, paham. Oke, ada pertanyaan sini. Ya, jadi ini 3 tanda atau 3 jenis kata yang kalau dimaju pakai pakai huruf ya. Al asmaul khamsah, musanna dan zaman nanti insyaallah nanti kalau sudah selesai bab ma'arif wal i'rab, nanti saya akan buat perbandingan kolom ya. Isim apa namanya? Isim mufrad bagaimana, musanna, jamak dan seterusnya nanti ada insyaallah. Setelah bab ini. Gitu. Baik. Nah, nanti insyaallah pekan depan kita akan masuk ke tanda yang ketiga adalah tanda ketiga dari apa namanya? Dari tanda khafat adalah huruf fathah isim ghairu munsharif cuma satu tempat, tapi satu tempat pembahasannya panjang. Nanti kita akan bahas terkait dengan kenapa dia isim ghairu munsharif, alasannya apa? Atau dalam bahasa nahwunya nanti ilatnya itu apa? Nanti insyaallah akan kita bahas detail pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada ya? Kalau nggak ada mungkin untuk sesi pertama ini dulu. Nanti silakan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di pertemuan selanjutnya di pekan depan insyaallah. Ya, kita tutup subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.